Oke, dalam waktu 5 menit ini kita akan mempelajari mengenai teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas ini adalah teori yang menjelaskan sifat-sifat gas berdasarkan gerak partikelnya. Di bab ini kita tidak menggunakan gas biasa. Nah, jadi kita tidak menggunakan gas biasa, melainkan kita menggunakan gas ideal. Gas ideal ini ciri-ciri pertamanya adalah jumlahnya banyak. Yang kedua juga dia tersebar merata dalam ruang tertutup, biasanya diibaratkan dalam silinder. Jadi ada gas. Nah, juga dia mengikuti aturan hukum Newton kedua. Yang kita ketahui sendiri itu sigma F sama dengan ma. Kelima, kita mengabaikan energi potensial ataupun gaya tarik-menarik. Masih banyak lagi, tapi yang secara general dan gampang dipahami itu ini. Kita juga akan mengenal rumus pertama, yaitu ini. Ini persamaan keadaan gas. Ini artinya tekanan awal kali volume awal per suhu awal sama dengan tekanan akhir kali volume akhir per suhu akhir. Note bahwa kita menggunakan suhu Kelvin bukan Celsius, yaitu Celsius tambah 273 K untuk gampangnya. Kita juga mengenal PV sama dengan nRT dan juga PV sama dengan NKT. N-nya itu N besar, berbeda. Nah, P ini ya tekanan, V ini volume, N ini jumlah mol, R ini kita sebut sebagai tetapan gas ideal yang nilainya itu 8,314 kali Joule per mol per Kelvin. Nah, T ini sama menggunakan Kelvin. N ini adalah banyak partikel gas. Sedangkan K ini adalah konstanta Boltzmann. Ataupun nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Nah, selanjutnya kita juga akan mengukur kecepatan suatu partikel. Nah, partikel yang kita ukur ini hanya ada satu. Jadi hanya ada satu buah partikel kecil yang kita ukur. Nah, karena gas ini selalu bergerak dan selalu bertabrakan, gerakannya terlalu susah untuk diprediksi. Jadi kita menggunakan yang namanya VRMS. Nah, RMS ini adalah root mean square. Gampangnya itu seperti rata-rata lah. Nah, kita mengukur kecepatan root mean square ini bisa dengan 3 rumus. 3 kT per M, 3 RT per MR, dan juga 3 P per rho. Nah, M-nya ini massa satu partikel gas, sedangkan MR itu adalah massa molekul relatif. Dan rho ini adalah massa jenis gas, sedangkan P ini adalah seperti biasa pressure, tekanan. Kita juga akan mempelajari teorema ekipartisi energi. Teorema ini kita mengenal ada yang namanya itu degrees of freedom ataupun derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini disimbolkan dengan F adalah cara partikel bisa bergerak atau menyimpan energi. Nah, dalam bab ini kita itu mengukur energi mekanik dari sebuah partikel. Bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita juga akan mengukur energi gas dalam U yang disimbolkan dari sebuah gas ideal. Nah, simpelnya ini nih kalau ini dia hanya mengukur satu partikel. Kalau ini dia mengukur lebih dari satu partikel atau bisa dibilang itu semua dalam wadah tertutup. Jadi ada banyak gas yang saling bergerak. Kita ukur berapa energi kinetik total yang ada di dalam wadah tertutup tersebut. Caranya adalah kita hanya cukup mengalihkan ini dengan banyak partikel. Nah, di mana N besar adalah total ataupun jumlah partikel yang ada di dalam gas. Sekian saja.